Masih Brandon, langsung melindungi bola, mencari pemain yang membuka ruang di sektor depan, diarahkan menyata ke kanan, tapi masih ada Edo Febriansyah. Sekarang Nofri Setiawan kembali kepada Rahmat Arjun. Bojan ajukan protes ke PESI atas kepemimpinan wasit Sisi Kelam Shin Taeyong. Dibongkar bintang Persib Bandung, kini dipecat dari Timnas Indonesia. Berita menarik dari Beri Liga 1 2024-2025. Persib Bandung berhasil menutup paruh musim sebagai pemuncak klasemen tanpa satupun kekalahan dalam 17 pertandingan. Pelatih Bojan Hodak menunjukkan rasa percaya diri untuk mencetak sejarah baru bersama Maung Bandung dengan ambisi meraih gelar Liga 2 musim berturut-turut atau back-to-back champion, sesuatu yang belum pernah dicapai oleh Persib di era pelatih asing. Bali United, bermain di kandang sendiri di Stadion Kapten Iwayan Dipta, tampil agresif sejak awal pertandingan dengan menekan pertahanan Persib melalui serangan cepat dari kedua sisi sayap. Pola serangan mereka memanfaatkan kecepatan pemain sayap dan kemampuan duel udara, yang menjadi ancaman serius bagi lini belakang Persib. Sementara itu, Persib Bandung mengandalkan permainan yang lebih terstruktur dengan membangun serangan dari bawah. Bojan Hodak menurunkan formasi yang solid di lini tengah untuk menahan tekanan lawan dan mencoba menciptakan peluang melalui bola-bola panjang ke depan yang diarahkan kepada Ciro Alves dan Gustavo de Franca. Nick Wipers dan kolega di lini belakang bermain disiplin meski menghadapi tekanan bertubi-tubi dari Bali United. Namun, lemahnya antisipasi bola mati sempat menjadi titik lemah, yang akhirnya dimanfaatkan oleh Bali United untuk mencetak gol. Bali United sempat unggul lebih dulu setelah memanfaatkan kelengahan pertahanan Persib. Namun, determinasi tinggi dari Maung Bandung terlihat saat mereka terus berusaha mencetak gol penyeimbang. Mental juara yang dibangun oleh Bojan Hodak mulai terlihat dalam skuad Persib. Mereka menunjukkan kemampuan bangkit dari situasi sulit dan mempertahankan catatan tak terkalahkan, yang menjadi bekal penting menuju paruh kedua musim. Pergantian Beckham Putra Nugraha yang dilakukan oleh Bojan Hodak memberikan dampak strategis yang signifikan di babak kedua. Beckham dimasukkan untuk menambah kreativitas, menggantikan pemain yang mulai kelelahan atau kurang memberikan kontribusi optimal. Gol dramatis Gustavo de Franca di menit akhir pertandingan melawan Bali United pada laga tunda pekan ke-12 menjadi momen penting yang menghindarkan Persib dari kekalahan pertama. Kini, Persib memimpin dengan 39 poin, hanya berselisih 2 poin dari Persebaya Surabaya, yang menandai ketatnya persaingan menuju gelar juara. Namun, tantangan tetap besar. Sejarah mencatat bahwa menjadi juara paruh musim tidak menjamin gelar di akhir kompetisi. Kisah seperti Madura United di 2017 dan Bayangkara FC di 2021-2022 menjadi pengingat. Meski demikian, Hodak optimistis dapat mengubah tren tersebut, merujuk pada keberhasilannya di musim sebelumnya dan kemenangan penting melawan tim-tim kuat. Langkah ke depan menuntut konsistensi, strategi matang, dan performa puncak dari skuad. Dengan keyakinan Bojan Hodak dan dukungan penuh dari Bobotoh, mampukah Persib mencetak sejarah baru? Semua mata akan tertuju pada paruh kedua musim untuk melihat apakah Maung Bandung bisa mengukuhkan dominasinya. Usai ditahan Bali United 1-1, Persib Bandung kirim surat protes kepada PSSI. Persib Bandung bakal mengirim surat protes kepada pihak PSSI usai merasa wasit tidak bekerja dengan baik di laga tunda pekan ke-12 Liga 1 2024 hingga 2025 tersebut. Sebab gara-gara sejumlah keputusan wasit itu, Persib kesulitan untuk mengeluarkan permainan terbaik mereka di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Pelatih asal Kroasia ini mengaku tidak puas dengan kepemimpinan wasit yang dipimpin Irfan Effendi. Sehingga ia perlu mengajukan surat keluhan kepada PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia. Sebelum pertandingan,
Saya sudah katakan kemarin, bahwa saya berharap tidak perlu berbicara lagi soal wasit. Hari ini wasit jadi perbincangan lagi dan saya hanya bisa katakan bahwa kami akan mengajukan surat keluhan kepada PSSI, ujar Bojan usai pertandingan. Akan tetapi, Bojan mau hal ini tidak mau membeberkan beberapa keputusan yang dilakukan wasit Irfan Effendi hingga dinilai merugikan timnya. Jika saya memberitahukannya kepada Anda, gaji saya bisa dipotong dan istri saya akan kecewa, sambung Bojan. Tercatat pada laga tersebut cukup banyak pelanggaran dilakukan. Bahkan total 13 kartu kuning dan 1 kartu merah dikeluarkan wasit Irfan Effendi. Sisi kelam Shin Tae-yong dibongkar bintang Persib Bandung, kini dipecat dari Timnas Indonesia. Satu sisi kelam Shin Tae-yong, ST, dibongkar pemain bintang Persib Bandung, Mark Klok. Diketahui, ST kini dipecat dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Kini, Mark Klok bicara tentang sosok Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Memang, Klok jadi salah satu pemain yang mendapatkan kesempatan debut di Timnas bersama Shin Tae-yong. Di bawah komando pelatih asal Korea Selatan tersebut dia sukses mencatatkan 19 caps. Mark Klok menjelaskan bahwa dia memiliki pengalaman manis bersama Shin Tae-yong. Mereka sukses membawa Indonesia jadi salah satu tim yang tidak bisa dipandang remeh dan meraih beberapa prestasi. Menurutnya, ini jadi kenangan manis sebelum Shin akhirnya dipecat PSSI. Mungkin semua tahu perjalanan saya, dia sangat percaya Klok. Momen itu kita bermain di Piala Asia, SEA Games juga punya medali, memori di Kuwait, cetak penalti buat Piala Asia. Ini memori sangat baik dan saya selalu punya memori manis buat waktu itu, tapi ada memori yang tidak baik tentu ada, kata Mark Klok. Pemain berusia 31 tahun ini mengakui banyak ilmu baru yang didapatkan saat menjalani pemusatan latihan di Timnas. Dia menilai bahwa secara teknis Shin cukup mengerti dan ini sering dibagikan kepada semua pemain. Mungkin saya belajar speed of the game, keputusan dengan bola, one touch play, turning pass dan langsung bergerak untuk third man. Mungkin ini adalah hal yang teknis saya belajar di Timnas. Berlanjutnya, salah satu aspek adalah komunikasi yang terkadang berjalan kurang baik antara pelatih dan pemain. Selain itu, Shin terkadang kurang dalam menguasai ruang ganti Timnas yang membuat suasana tim menjadi kurang positif. Namun, jasanya kepada Timnas Indonesia perlu mendapatkan apresiasi tinggi. Tapi saya juga belajar yang tidak baik, mungkin dari momentum, pembicaraan, dari pilihan. Saya pikir di sepak bola sekarang semua punya pemain dengan kualitas, tapi yang paling bagus adalah man management untuk bicara dengan orang dan untuk memberikan kepercayaan diri kepada orang dan membuat atmosfernya selalu baik. Tapi ada orang punya kualitas yang baik mungkin dan ada orang punya kualitas yang tidak baik, tapi ini pribadi dan tidak semua orang baik di semua aspek. Ini biasa di sepak bola, tapi kita punya memori baik dengan dia, tutupnya. Persib tancap gas siap tempur hadapi Bali United di laga tunda Liga 1. Latihan perdana Persib di tahun 2025 telah dimulai. Usai masa libur tahun baru, tim langsung tancap gas untuk menghadapi Bali United dalam laga tunda Liga 1. Apa strategi Bojan Hodak untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen? Setelah libur 4 hari, tim kembali berkumpul di Stadion Gelora Bandung, Lautan Api. Menurut pelatih Bojan Hodak, libur tambahan diberikan sebagai bentuk penghargaan atas performa gemilang Persib di putaran pertama. Persib kini mengarahkan seluruh fokus ke laga melawan Bali United, yang disebut Bojan sebagai tantangan berat. Januari akan menjadi bulan krusial dengan jadwal padat melawan lawan-lawan tangguh. Mampukah Persib mempertahankan konsistensinya? Laga melawan Bali United akan sangat berat. Kami menatapnya laga demi laga, mencoba meraih hasil positif dan bertahan di puncak, ujar Bojan Hodak. Resmi Matheus Pato hengkang dari Liga Cina, apakah akan berlabuh Persib Bandung atau Borneo FC? Matheus Pato resmi pamit dari Liga Cina. Striker asal Brasil ini mengucapkan terima kasih kepada Shandong Taishan, klub yang dibelanya selama 2 musim. Penampilan terbaik Pato bersama Shandong Taishan dengan statistik 20 laga, 4 gol, 3 assist. Melalui Instagram pribadinya, Pato menyampaikan terima kasih atas kesempatan bermain di Liga Cina. Meski catatan golnya terbilang minim, kualitasnya tetap menjadi daya tarik klub Liga 1 Indonesia. Nah, gimana menurut kalian? Apakah Pato layak bermain untuk Persib Bandung? Persib Bandung, klub dengan ambisi besar musim ini, disebut-sebut tengah mendekati Pato. Bahkan, Sporting Director Maung Bandung, Adhitya Putra Herawan, sudah melakukan komunikasi dengan agennya.
Kalau benar terjadi, Pato bisa jadi tambahan daya gedor buat Persib yang lagi berburu gelar Liga 1. Setuju nggak, Bobotoh? Di sisi lain, Borneo FC juga memberi kode keras soal perekrutan 7 pemain baru. Salah satunya diduga kuat adalah Matheus Pato. Sebagai mantan pemain yang pernah bersinar bersama Pesut Etam, apakah Pato akan pulang kampung ke Samarinda? Pato punya opsi menarik, membantu Persib meraih gelar atau mengangkat performa Borneo FC di putaran kedua. Tapi, yang lebih penting, keputusan ini juga bakal jadi penentu langkah besar Pato ke depan. Kalau kalian jadi Pato, pilih yang mana? Apakah dia akan berlabuh di Bandung atau kembali ke Samarinda? Jangan lupa kasih pendapat kalian.